Allah luaskan rezekinya, amin. Allah berikan kesabaran kepada beliau-beliau sehingga mampu membimbing kita, amin ya rabbal. Aparatur pemerintah, baik Bapak Lurah walaupun belum hadir kayaknya, Bapak RW, Bapak RT, segenap tim khidmah jamaah subuh limus yang saya yakin beliau-beliau pahalanya lebih banyak dibandingkan kita. Kita belum hadir, beliau-beliau sudah hadir. Kita doakan semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sebelumnya barangkali ada yang belum tersebut dari kalangan para ulama, tidak mengurangi rasa hormat serta rasa taklim kami kepada beliau-beliau. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa thumma alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik, hidayah, inayah serta pertolongannya sehingga alhamdulillah pada saat ini kita bisa kumpul di majelis yang mulia, satu taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita yang hadir di tempat ini, yang menjadi wasilah kumpulnya kita di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua, amin. Keimanan kita terus semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah semakin kokoh. Di antara kita semua bapak-bapak yang punya cita-cita, Allah mudahkan cita-citanya. Amin. Yang masih punya problem, Allah beri jalan keluar. Anak keturunan kita Allah jadikan anak keturunan yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, mengangkat derajat kedua orang tuanya. Di antara kita, saudara kita, keluarga kita mungkin yang sakit, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan segala penyakitnya. Kita yang sehat-sehat, Allah jauhkan dari segala penyakit, Allah jauhkan dari segala musibah, baik musibah dunia, musibah agama, terlebih-lebih nanti musibah di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat beliau kita menjadi umat terbaik. Berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita menjadi umat yang unggul, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang luar biasa para hadirin. Kita diberi nikmat iman, Islam, dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bayangkan kita sebagai umat Nabi mungkin umurnya pendek-pendek. Kata Nabi, umur umatku baina sab'in wa sittin. Umur umat Nabi antara 60 dan 70. Yang 60 lebih, 70 lebih berarti udah dapat bonus, Pak. Ada yang bonusnya banyak, ada yang bonusnya, tapi kita doakan para orang tua kita, para guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi mengatakan sebaik-baik hamba yang panjang umur dan amalnya soleh. Bayangkan kita menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun umurnya pendek, tapi kita punya waktu-waktu istimewa, punya hari-hari istimewa. Bahkan di antara kita setiap hari bisa mendapatkan pahala haji. Di antara kita mungkin yang punya cita-cita, Allah kasih solusi. Tidaklah engkau berdoa, kata Nabi, di waktu malam
bertepatan dengan satu waktu yang mana di situ pasti doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita jadi umat Nabi Nuh. Ada yang mau jadi umat Nabi Nuh? Nabi Nuh berdakwah berapa tahun para hadirin? 800 tahun lebih beliau berdakwah. Di dalam riwayat disebutkan umatnya hanya 80 yang sama. Yang lain ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu. Dakwahnya berapa tahun? 800 tahun lah. Nabi Muhammad 23 tahun. Alhamdulillah kita walaupun jauh kota Mekah, kota Madinah di sana, tapi Allah beri kita keimanan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bayangkan kalau kita jadi umatnya Nabi Shu'aib. Bayangkan kalau kita menjadi umatnya Nabi Ya'qub. Bayangkan kalau kita menjadi umatnya Nabi Musa. Allah sampaikan dalam Al-Quran, kunu kirodatan khasiin. Sebagian umat Nabi Musa dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah Nabi katakan kepada kita sebagai umatnya, ummati ummatul marhum. Umatku adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Umurnya pendek-pendek, ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu tidak ada malam Lailatul Qadar. Kemudian umat Nabi diberikan keistimewaan malam Lailatul. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bahasa Al-Qur'an. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar jauh lebih istimewa, lebih baik, lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Mohon maaf bapak-bapak, lebih baik dari 1000 bulan berapa? Bisa 1001, 1002, bahkan bisa jutaan, tergantung ketika kita malam Lailatul Qadar keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan. Walaupun umur kita tidak panjang, bayangkan kalau di dalam umur kita dapat 10 aja malam Lailatul Qadar, sudah mengalahkan umat-umat terdahulu. Contoh para hadirin. Dulu ada kisah Nabi Musa alaihissalam berjalan di satu kuburan. Ada seorang ibu-ibu menangis. Kemudian ditanya, wahai ibu, apa yang menjadikan kau menangis? Wahai Nabiullah Musa, putraku yang masih muda telah meninggal dunia. Nabi Musa bertanya, berapa umurnya? 200 tahun. Umurnya berapa para hadirin? Masih muda umurnya 200 tahun. Zamannya Nabi Musa alaihis, kita mungkin saat ini tidak ada yang umurnya sampai segitu. Tapi insya Allah nanti derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di surganya Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, umat Nabi ketika berbuat dosa ditutupi oleh Allah. Umat Nabi ketika berbuat dosa, dosanya ditutupi oleh Allah Subhanahu. Bayangkan dulu zaman Nabi Bani Israel, ketika ada seorang umat yang malam harinya bermaksiat, maka esok hari tertulis di pintunya hadza fulan bin fulan. Kalau ada orang bermaksiat zaman dulu, di pintu rumahnya tertulis, tadi malam orang ini berzina, tadi malam orang ini minum khamr. Bayangkan, tetangganya tahu nggak Pak Hadirin? Ditulis, kalau engkau pengen dosanya diampuni, naik ke atas gunung kemudian lompat. Meninggal dunia baru dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Tapi kita para hadirin sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi janji Allah di dalam Al-Quran, walau lal kalimah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menangguhkan daripada siksaan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumul qiyamah, kecuali nanti ada dosa-dosa yang memang azabnya didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ini sekali lagi berkah daripada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita, wahai umat Nabi, silahkan bertobat. Dan bahkan Nabi mengatakan sebaik umatnya bukan mereka yang tidak berbuat dosa, bukan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik umatnya adalah mereka yang rajin bertaubat. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak cucu Nabi Adam pasti pernah berbuat dosa. Dan sebaik-baiknya seseorang yang pernah tergelincir di dalam perbuatan dosa, mereka yang bertobat kepada Allah. Dan Allah nyatakan sendiri di dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan ini yang terakhir para hadirin, kita bersyukur menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebab nanti masuk surganya duluan. Ini bocoran ya bapak-bapak. Jamaah subuh limus, kita nanti masuk surganya duluan. Dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, saya sering menyampaikan satu kisah yang luar biasa. Ketika dulu Nabi Sulaiman punya Nabi Sulaiman pernah punya apa Pak Hadirin? Tender. Jadi Maji maaf, tender bukan zaman sekarang aja. Zaman Nabi Sulaiman sudah ada tender. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya ayyuhal malak, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayya'tini muslimin. Wahai para prajuritku, wahai pembesar prajuritku, siapa di antara kalian yang